hanya Allah yang boleh bersumpah atas nama selain Dia. Misalnya wal asri, demi masa. Jadi tidak boleh kalau manusia itu misalnya kayak si Zainul, misalnya si Inul ini sumpah bertemu dengan pacarnya, aku cinta demi kamu, demi orang tuaku, demi ayahku. Itu tidak sah sumpah itu, karena itu tidak boleh. Kenapa itu? Seorang hamba itu bersumpah dengan selain atas nama Allah, maka sumpahnya menjadi tidak sah. Nah, kecuali dia sah sumpah itu kalau dia menggunakan huruf-huruf kosong misalnya seperti waw, watallahi, wabillahi, wallahi, waw dan lain sebagainya. Itu yang tiga itu wallahi, billahi, watallahi. Tapi kalau dia menggunakan demi masa, demi Muhammad, itu tidak bisa. Hanya Tuhan yang boleh bersumpah seperti itu. Nah, wal asri dan demi masa. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi rugi. Dia merugi, baik dia ketua Panwaslu, baik dia Korsek, komisioner, PKD, semuanya merugi. Kata Tuhan di dalam Al-Quran itu, innal insana lafi husrin. Nah, siapa orang-orang yang dikategorikan tidak merugi itu? Illalladzina amanu wa amilus sholih. Jadi orang-orang yang dikategorikan tidak merugi itu adalah orang-orang yang pertama dia beriman. Mana yang disebut sebagai orang beriman? Yang beriman itu yang mengakui keberadaan Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Allah. Kemudian mengakui keberadaan Rasulullah, mengakui adanya kitab, mengakui adanya malaikat, mengakui kadar-kadar baik dan jelek. Itu orang yang beriman. Nah, jadi manusia ini kalau dia beriman, maka manusia itu dikategorikan sebagai orang yang tidak rugi. Kemudian setelah dia beriman, supaya dia tidak dikategorikan sebagai orang yang rugi, kenapa? Wa amilus soleh, maka dia berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan itu apa? Ya kayak ini contohnya, kita bersilaturahim, saling sapa, kemudian saling tanjak rokok, saling tanjak kupi. Itu perbuatan baik. Memberikan THR misalnya, itu juga tandanya kita berbuat baik. Nanti Pak Ojan ini mengasih kita THR, alhamdulillah, maka beliau itu termasuk golongan orang-orang yang tidak merugi. Tapi kalau beliau misalnya tidak melakukan itu, maka bisa dikatakan orang yang merugi. Begitu deh. Nah, kemudian apa juga orang yang tidak merugi di dalam Al-Quran yang dijelaskan seperti yang saya tanyakan tadi itu? Selain dia itu orang yang beriman, kemudian dia mengerjakan amal-amal soleh, orang yang tidak dikatakan merugi itu adalah illalladzina amanu wa amilus sholihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi orang yang saling menasehati. Nah, makanya saya disuruh ceramah ini ya untuk menasehati supaya saya tidak diklaim sebagai orang yang merugi. Jadi kalau ada orang yang menasehati temannya, maka orang itu dikategorikan sebagai orang yang tidak merugi. Artinya dia beruntung mempunyai teman ada tempatnya curhat. Saling menasihati antara kebaikan, antara kebenaran, kemudian saling menasihati menuju kesabaran. Contohnya apa? Misalnya kalau ada teman kita yang sampai hari ini belum punya baju lebaran, kasihlah dia itu support, hibur dia supaya dia tertawa, tersenyum. Nah, menghibur dia tertawa dan tersenyum itu bagian dari kebaikan. Itu kategorinya adalah kebaikan yang masuk dalam level amalun sholat, perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ini, misalnya ada suaminya yang sampai hari ini belum memberikan THR, terus suruh semamu melalui maling, maka itu dikategorikan orang yang tidak untung, alias dia sangat merugi. Karena dia tidak menasehati dalam kesabaran. Harusnya dia menasehati suaminya sabar gitu. Jangan dipaksakan suaminya yang tidak mampu memberikan THR agar dia melakukan hal-hal yang buruk. Maka itu bagian dari pelanggaran berat. Nah, kaitannya dengan tugas kami sebagai penyelenggara pemilu. Jadi saya ingin memberikan pesan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Amri Prihatin tadi, bahwa ini bagian dari tausiah demokrasi kita, bahwa kami dan seluruh jajarannya harus menjaga integritas. Kalau misalnya suaminya hari ini menjadi panwaslu, jangan istrinya jadi tukang
tim sukses atau ikut-ikutan jadi tim kampanye, jangan, karena suami Anda hari ini menjadi pengawas. Maka jagalah diri. Begitupun sebaliknya, misalnya ada istrinya atau pacarnya jadi staf, jangan lalu cowoknya menjadi tim sukses. Boleh-boleh saja, tapi jangan ditampakkan dengan nyata, dengan jelas, karena itu akan mengganggu daripada konsentrasi suami ataupun pacar Anda yang saat ini bertugas sebagai pengawas pemilihan umum. Oleh karenanya, mari kita saling dukung. Suami mendukung istrinya, jangan hanya kita saling mendukung dalam kondisi kita buat anak saja. Dalam segala hal kita harus saling dukung. Istri itu dukung suaminya yang saat ini bertugas sebagai panwas. Jangan bawa calon ke rumahnya, ini teman saya ini. Jangan seperti itu. Dukunglah suaminya yang hari ini jadi pengawas pemilu. Seperti yang saya katakan. Jangan hanya di kamar saja saling dukung. Dalam segala hal harus kita saling mendukung. Saya ingin menyampaikan hal ini sebagai buah daripada uswah Rasulullah SAW. Rasulullah itu didukung perjuangannya oleh istri beliau, dan beliau juga mendukung perjuangan istrinya. Salah satu contoh Rasulullah didukung oleh istri beliau adalah apa? Hartanya Siti Khadijah itu habis untuk dakwahnya Rasulullah. Begitupun dengan istri-istri beliau yang lain, beliau sangat didukung oleh istri-istrinya. Pun begitu Rasulullah ketika pulang malam, beliau tidak mengganggu istrinya. Beliau bahkan rela kelap sorban di judul lawang dan tinduk. Untuk apa? Karena beliau memiliki rasa yang sangat tanggung jawab besar terhadap menghormati istri-istri beliau. Nah, ini yang perlu saya sampaikan sebagai buah dari uswah kita terhadap Rasulullah SAW yang menjadi tauladan kita bersama. Yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa kita harus tetap bersama di dunia sampai di akhirat. Karena di dalam Al-Quran itu Allah itu pernah mengatakan bahwa nanti manusia itu akan masuk ke dalam surga itu bergelombang, berkelompok-kelompok. Kalau ada yang keluar dari kelompoknya Panwaslu, kemudian Pak Ojan masuk surga, gue berhenti cerita. Kalau lah gue Ojan pilih batur ke surga ini, karena nanti akan di surga itu orang-orang yang masuk di surga itu dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan di cerita-cerita Tuhan yang disampaikan kepada Rasulullah lewat malaikat itu. Mereka akan duduk di dipan-dipan yang indah. Kemudian mereka akan menyebut nanti, "Wahai arah baturku, arah nandar, biye nandar." Tapi di beda nandar, masih kesait nandar misalkan. Nah, itulah fungsinya kita harus bersilaturahim. Kita harus bersama dan terus berkelompok. Supaya apa? Supaya arak kancing salingan ton, lama ya akhirat no. Tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat pun kita harus saling anton. Kok bisa kita saling anton? Bisa, karena memang ini sudah menjadi garis ketetapan Tuhan di dalam ayat-ayat yang telah disampaikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Silakan Bapak Ibu bisa baca di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa orang-orang di surga itu nanti akan saling cari. Temannya itu akan saling cari, satu tetangga dengan tetangga yang lain akan saling mencari. Mereka juga saling mengunjungi satu sama lainnya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, Mas Ojan, Mas Perhatian, proses, mohon maaf bila ada kekeliruan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.